sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan selamat berlibur di akhir pekan ini, oke? Untuk menunggu manga One Piece yang akan dirilis di minggu depan. Jadi kali ini kita akan lagi-lagi membahas mengenai beberapa hal yang menarik yang terjadi di chapter 1074 kemarin. Salah satunya yakni kita akan mencoba mencari tahu kenapa salah satu tubuh dari stela utama yakni Vegapunk yang asli tidak kembali muncul dan sepertinya menghilang dari tangkapan layar monitor di keseluruhan Pulau Egghead. Kemana sebenarnya kakek tua ini dan mengapa dia tidak bisa dideteksi oleh semua kloningan dari Vegapunk? Begitu juga kita akan membahas detail mengenai apa yang terjadi kepada Akuma dan bagaimana porsi cerita dari Kuma ini ke depannya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang mengundang misteri pada chapter 1074 kemarin. Jadi kita akan sedikit membahasnya di sini ya, dan tentunya teori liar kali ini akan terbentuk atas apa yang juga ada dalam manganya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebuah masalah mulai muncul setelah aliansi Vegapunk beserta dengan kru bajak laut topi jerami ini dibentuk. Mereka dihadapkan dengan dua masalah utama yang masih menjadi pengganjal mereka untuk segera keluar dari Pulau Egghead. Yang pertama adalah mereka kehilangan sosok stela utama, yakni tubuh Vegapunk yang asli yang masih belum terlihat sampai detik ini. Kemudian yang kedua, adanya pengkhianat yang mencoba untuk menyabotase sistem yang menyebabkan Frontier Dome error dan tidak bisa dikendalikan. Yeps, dua hal ini harus mereka pecahkan untuk bisa segera kabur sebelum datangnya dua monster pemerintahan dunia yakni Kizaru dan juga Saturnus yang sudah OTW ke Egghead. Pertanyaannya adalah kenapa dan apa yang menyebabkan terjadinya Vegapunk yang asli ini menghilang? Posisi terakhir yang kita ketahui dari Dr. Vegapunk ini adalah dia bersama dengan Jewelry Bonnie membicarakan hal tentang Kuma. Bonnie mendesak Vegapunk untuk menceritakan tentang kenapa dia sangat tega untuk memodifikasi ayahnya tersebut dan menjadikan ayahnya sebagai umpan untuk kepentingannya sendiri. Vegapunk bersikeras untuk tidak memberitahu motif sebenarnya dia memodifikasi Kuma karena sudah ada perjanjian antara Kuma dan dirinya untuk tidak memberitahu hal ini kepada siapapun, termasuk kepada anaknya Bonnie. Jika hal tersebut diketahui oleh Bonnie, maka hal yang terjadi adalah bisa saja itu menyebabkan sakit hati yang mendalam yang akan didapat oleh Bonnie. Kemudian pada saat Vegapunk ini menjelaskan hal tersebut ke Bonnie, tiba-tiba saja dia pergi meninggalkan Vegapunk dan menuju ke suatu tempat di mana itu terdapat ruangan dengan logo cakar beruang di pintu ruangan tersebut. Yaps, di dalamnya kita bisa melihat adanya gelembung ingatan yang dimiliki oleh Kuma. Vegapunk sempat memberitahukan Bonnie bahwa jangan menyentuh benda tersebut karena akan berpotensi melukai dirinya sendiri. Namun Bonnie bersikukuh dan tetap menyentuhnya karena dia tahu bahwa ini adalah ingatan yang dimiliki oleh ayahnya. Akhirnya setelah Bonnie menyentuh gelembung tersebut, dia pun pada chapter 1074 diperlihatkan berada di sebuah dunia ingatan yang dimiliki oleh Kuma. Dan anehnya, di chapter 1074 kita tidak melihat Vegapunk bersama dengan Bonnie. Bonnie terlihat sendirian saja di ruangan tersebut dan di sekelilingnya pun tidak terdapat Vegapunk yang asli seperti persis apa yang dikatakan oleh Pythagoras dengan melaporkan hal ini kepada Sokka. Jadi, kemanakah sebenarnya Vegapunk ini dan mengapa dia tidak bisa terdeteksi oleh monitor yang berada di laboratorium rusak yang dikendalikan oleh Sokka? Bagaimana jika Vegapunk mungkin dengan sengaja menghilangkan keberadaannya dari kesemua para kloningannya? Hal itu dia lakukan untuk tujuan pribadinya serta rencana dan selama ini dia memang rencanakan. Oke, kita mulai dulu dari mengapa dia bisa menghilang dan tidak terdeteksi oleh keberadaan CCTV yang berada di beberapa titik dalam Pulau Egghead. Di awal arc, apakah kalian ingat dengan momen di mana Luffy yang bertemu dengan Vegapunk untuk pertama kalinya di area robot kuno? Vegapunk sempat menggunakan kemampuannya untuk menjadi transparan ataupun tidak terlihat di hadapan dari kelompok Luffy dan juga kawan-kawannya sesaat sebelum ia meninggalkan kelompok Luffy ini. Nah, dia tentunya memiliki kendali atas seluruh pulau dan tidak aneh baginya untuk mengetahui semua posisi dari CCTV yang berada di Pulau Egghead. Jadi, tentu dia akan menghindari hal tersebut. Kemudian, kenapa dia menghilang untuk saat ini? Dan sepertinya memang disengajakan. Nah, bisa jadi rencana dari Vegapunk ini sebenarnya adalah memancing Kizaru untuk masuk ke dalam perangkapnya dan berlayar ke Pulau Egghead.
Untuk apa dia melakukan ini semua? Apa tidak terlalu berbahaya dengan rencana yang diharapkan ini? Masih ingatkah kalian dengan penjabaran mengenai buah iblis buatan yang dia ceritakan kepada kru bajak laut topi jerami sebelum dia menghilang? Dia adalah orang yang perfeksionis dan menganggap sedikit saja kesalahan berakibat dia tidak akan menerima apapun ciptaannya tersebut, termasuk buah iblis Kaido yang sebenarnya sempurna namun naga yang tercipta adalah pink. Kemudian dia juga menjelaskan tentang buah iblis buatan lainnya, yaitu Logia. Ia sangat sedikit menjelaskan tentang hal ini dan dia mengatakan buah iblis ini sangat sulit untuk diduplikasi. Dia sempat membuat hal ini namun selalu saja gagal. Ini pun membuat Tamagon curiga apakah rencana hilangnya dia di pulau ini terhubung dengan buah iblis Logia dan juga Admiral Kizaru. Apakah dia berencana untuk kembali membuat buah iblis Logia yang membuatnya penasaran dengan hal tersebut? Kizaru yang datang ke Egghead pun adalah salah satu rencananya dan buah iblis dari Kizaru ini yang akan membantunya membuat buah iblis buatan Logia. Sama seperti halnya dia membuat buah iblis Zoan buatan lainnya, yaitu Kaido di Panghazard. Yeps, mungkinkah Kizaru dipancing ke Egghead guna dijadikan bahan penelitian pembuatan kloningan buah iblis Logia? Kita mungkin hanya melihat sisi baik yang selama ini diperlihatkan oleh Vegapunk. Kita masih belum mengetahui sisi gelap yang dimiliki oleh ilmuwan jenius di dunia ini. Mungkin ada banyak hal negatif yang juga dia punya selain sifat perfeksionis yang dia miliki. Bisa saja kan dia banyak mempunyai sisi gelap ini dan seperti dia lebih mementingkan Saints daripada tidak peduli dengan apa yang lainnya. Asalkan memang kemauannya dapat tercapai walaupun dengan cara apapun. Jadi dia berusaha untuk mengejar impiannya ini apapun resikonya yang akan dia tanggung. Jadi ekstrimnya bagaimana jika dia mencoba untuk memancing umpannya tersebut dengan membuka portal Pulau Egghead yaitu Frontier Dome dan memberikan musuh masuk. Nah, uniknya lagi adalah jika kalian melihat bentuk dari Pulau Egghead dari kejauhan. Meskipun kita tahu bahwa itu seperti berbentuk telur yang pecah. Namun, di sisi lain kita juga melihat dari kejauhan pulau ini seperti layaknya perangkap beruang yang tampaknya juga memiliki gigi runcing di kedua sisi. Perangkap, yaps, Vegapunk sudah memancing pemerintahan dunia khususnya targetnya Kizaru untuk masuk ke dalam perangkapnya dan menjadikan objek penelitian untuk bahan membuat buah iblis Logia buatan idamannya. Melihat nama dari perangkap itu yakni perangkap beruang, itu pun terhubung dengan Kuma yang memang adalah seorang beruang dan juga salah satu umpannya. Atau jangan-jangan tidak hanya Kizaru yang masuk ke dalam perangkap ini. Bajak laut topi jerami pun terkena jebakan ini namun pada sisi yang berbeda, yang lebih menguntungkan Vegapunk dengan topi jerami yang dijadikan umpan agar Kizaru dan pemerintahan dunia masuk ke dalam Pulau Egghead. Yeps, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.